Saudara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong pihak-pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara unjuk rasa yang dilakukan harus dilaksanakan menurut aturan yang berlaku. Berikut adalah pernyataan dari kedua pimpinan dari PBNU dan juga PP Muhammadiyah. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Namun harus dilakukan secara beradab, patuh hukum, tidak boleh anarkis. Itu pun dilarang oleh agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Haram hukumnya melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Bagi semua pihak yang masih belum menerima Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada saluran yang konstitusional, yaitu menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Mereka yang melakukan unjuk rasa tentu tidak bisa kita larang, karena unjuk rasa itu bagian dari menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga disahkan di dalam undang-undang. Akan tetapi mereka yang melakukan unjuk rasa juga tidak boleh melakukan unjuk rasa itu tanpa mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku. Menyelesaikan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi adalah sebuah penyelesaian yang elegan. Dan memang itulah jalan keluar yang secara konstitusional dapat dilakukan oleh mereka yang berkeberatan. Saudara, pro kontra pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus berlanjut. Di Jakarta hari ini sejumlah organisasi masyarakat Ormas menggelar aksi unjuk rasa. Muncul pula tudingan terkait dugaan adanya penunggang dan kepentingan lain. Benarkah hal itu? Kita akan bahas dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Anwar Abbas, kemudian politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera, serta melalui sambungan telepon Koordinator Lapangan Aksi Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Damai Hari Lubis. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Buya dulu. Buya, saya ingat betul pada waktu 2017, ini kita bicara soal Majelis Ulama Indonesia yang ambil bagian dalam bersuara terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk juga mungkin dengan unjuk rasa. Saya nanti akan konfirmasi. Saya ingat betul bahwa MUI aktif kemudian menyuarakan suara-suara yang kemudian dianggapnya menggelisahkan masyarakat. 2017 misalnya pada kasus Basuki Cahayapurnama yang dianggap kemudian telah melakukan dugaan pelanggaran hukum, lalu kemudian tidak diproses, lalu kemudian MUI bereaksi. Hari ini kita juga mendengar bahwa MUI juga bereaksi sejak beberapa hari yang lalu. Boleh dijelaskan Bu ya, apa yang kemudian mendasari hal ini? Ya, baik. Fungsi MUI itu diantaranya adalah himayatul daulah wal himayatul ummah. Jadi MUI itu bertanggung jawab untuk menjaga umat dan menjaga bangsa. Oleh karena itu hal-hal yang kira-kira ya akan merusak persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa, MUI harus tampil untuk menyampaikan sikap dan pandangannya. Ya. Terus yang kedua adalah MUI memposisikan dirinya sebagai sodiqul hukumah, yaitu MUI memposisikan dirinya sebagai mitra pemerintah ya. Nah, mitra yang baik itu adalah yang mendukung pemerintah kalau pemerintah benar dan mengingatkan pemerintah kalau pemerintah salah. Nah, sepanjang pengetahuan saya ya, teman yang baik itu bukanlah teman yang selalu memuji teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang berani mengingatkan temannya kalau temannya keluar dari jalur. Timbul pertanyaan, kira-kira Cipta Kerja ini keluarnya dari mana, Pak? Dari mana? Dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya akan tanya nanti soal substansinya Buya, tapi saya ingin tanya dulu. Ini tadi Buya katakan MUI. Ini sikap MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau sikap Buya secara pribadi?
sikap MUI. Kan saya minta bersama MUI ya. Oh, Buya menjamin bahwa ini bukan sikap pribadi, ini sikap MUI. Artinya solid di MUI bahwa mengingatkan pemerintah akan, ini koreksi kalau saya salah, bahaya Undang-Undang Cipta Kerja. Udah jelas lah, jelas. Apa yang menurut MUI bahaya? Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 33 ya, apapun yang kita lakukan, ya itu harus dipresentasikan bagi terciptanya sebesar semakmur rakyat. Di dinyatakan bahwa mensejahterakan rakyat. Nah, di dalam RUU yang saya baca dan kami baca itu ya, itu RUU nampaknya lebih berpihak kepada pemilik kapital, kurang berpihak kepada rakyat, sehingga akhirnya buruh berteriak, elemen-elemen masyarakat yang merasakan hanya ulama Indonesia ya. Di demo itu semuanya merasakan bahwa ada ketidakadilan dalam RUU ini. Nah, oleh karena itu MUI merasa bertanggung jawab ya. MUI sudah menyampaikan usul tertulis kepada DPR. Jadi teman-teman dari MUI sudah datang ke DPR menyampaikan usulan tertulis. Surat resmi dari MUI. Oh jelas lah. Apa yang saya sampaikan? Boleh disampaikan poin-poin pentingnya mungkin Buya, 1 atau 2 poin dari surat resmi itu? Yang diantaranya tentang masalah halal, ya, tentang masalah halal, bagaimana posisi masalah halal ini. Kan kalau di hasil yang sekarang ini katanya adalah ya, jika seandainya masalah halal ini disampaikan kepada MUI dalam 3 hari tidak selesai. Halo Buya, suaranya hilang ini. Bisa didengar? Bisa. Silakan Buya. Iya. Jadi BPJPH menyampaikan permohonan mahasiswa kepada MUI. Oke. Jika dalam 3 hari tidak bisa selesai tidak keluar, maka BPJPH berhak ya untuk menerbitkan sertifikat halal. Oke. Baik. Pertanyaan saya, secara saintifik ya, yang punya ilmu untuk menyatakan itu halal luar siapa? Kita bukan BPJPH, itulah kompetensinya ulama. Iya. Di undang-undang ini kompetensi ulama, tugas ulama kok diambil alih oleh BPJPH. Oke. Itu soal halal. Jadi hanya berkutat soal halal, sertifikasi halal, tidak ada yang lain atau bagaimana Bu ya? Contoh-contoh ya, ini masalah tenaga kerja asing. Oke. Masalah tenaga kerja asing ada juga berarti yang lain, silakan. Di dalam undang-undang yang lama ya, kita kalau akan pergunakan tenaga kerja asing, itu ada 3 hal yang harus penting. Yang pertama, kita harus buat rencana penggunaan tenaga kerja asing. Yang kedua, kita harus buat visa kerja terbatas. Yang ketiga, kita harus cari izin untuk menggunakan tenaga kerja asing. Ya. Di dalam undang-undang yang ada sekarang, ada 1, yaitu membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, saya sudah bisa membayangkan itu apa yang akan terjadi. Ya, pada tahun-tahun sebelumnya kita ribut kedatangan tenaga kerja dari kita ya. Ini dengan undang-undang itu menurut saya bertujuan dan bahkan bisa jutaan loh tenaga kerja kita datang membanjir negeri ini. Pertanyaan saya, di tengah-tengah masyarakat kita banyak menganggur ya, di tengah-tengah masyarakat kita susah mencari pekerjaan, lalu orang ada, terutama orang dari Cina dengan mudah bekerja di sini, mendapatkan pekerjaan di sini. Kita sakit hati bangsa ini. Ya sakitlah. Jadi intinya membuka keran tenaga kerja asing lebih mudah, begitulah kurang lebih ya? Ya jelas lah. Makanya bagi saya, jangan menyakiti hati rakyat. Jangan menyakiti hati rakyat. Jadi apa yang kemudian diminta oleh MUI, saya langsung saja, kepada Presiden Jokowi? Ya kan sudah kita sampaikan, baik secara tertulis, tapi secara lisan melalui media ya, sudah kita sampaikan. Sekarang bolanya tinggal di Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mau mendengar suara rakyat. Oke. Kalau suara Presiden Jokowi tidak mau mendengar suara, ya seperti hari ini kita demo di mana-mana. Dan saya tidak setuju. MUI tidak ikut? Kan wujudnya aman, tentram, dan damai ya. Supaya para investor datang ke negeri ini. Tetapi kalau seandainya setiap hari kita ribut berdemonstrasi, tidak akan ada investor yang mau datang ke sini. Saya tahu Buya bahwa di dalam agama Islam tidak
kenal pemisahan antara politik dan agama karena semuanya mengatur soal sendi-sendi kehidupan dari masuk kamar mandi, mau tidur, sampai semuanya, ujung rambut sampai ujung kuku. Saya ingin bertanya, tapi kemudian ketika bicara aspek politis, tidakkah kemudian ketika MUI bersuara, karena MUI betul-betul kemudian menjadi acuan, lalu yang dibawa akan bergerak luar biasa? Tidakkah ini kemudian bisa mengganggu stabilitas nasional? Pertanyaan saya ke Buya. Saya rasa itu yang disalahkan jangan kostan. Yang disalahkan itu apa yang telah menyebabkan orang berdemonstrasi. Ya undang-undang kita terhadap. Kenapa mereka demo tentang undang-undang cipta kerja? Karena undang-undang ini bermasalah. Kenapa undang-undang ini bermasalah? Karena disusun terbuka. Baik. Karena tidak mendengar aspirasi rakyat. Sementara inilah kebijakan publik. Kebijakan publik itu kalau akan dibuat harus mengundang partisipasi masyarakat, partisipasi rakyat. Jadi menurut saya, kenapa ribut? Karena DPR melanggar etika di dalam membuat undang. Karena DPR tidak siap dalam berdiskusi dengan atau cukup rakyat publik untuk menyampaikan pokok ini. Baik, nanti saya akan lanjutkan nanti ke Buya. Saya ingin ke Bung Kapitra dulu. Bung Kapitra, ada komentar terkait ini, tanggapan Anda? Bung Haiman, sistem yang kita pilih adalah sistem demokrasi. Sistem ketatanegaraan kita berbeda dengan sistem ketatanegaraan Islam atau negara Islam. Dan konstitusi kita memanahkan kepada DPR sebagai lembaga legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif mempunyai kewenangan untuk merubah dan membuat undang-undang baru. Yang kita masalahkan sekarang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau Omnibus Law itu banyak sekali undang-undang di dalamnya. Hampir 1.200 lebih undang-undang. Oke. Tapi yang kita fokusnya sekarang kan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Ketika DPR melaksanakan fungsinya yang diperintahkan oleh konstitusi dan tidak ada lagi kebencian atau amarah di sana, ketidakpuasan, karena itu sudah produk ketatanegaraan. Tetapi tentu produk DPR dan eksekutif itu, pemerintah itu, tentu tidak akan memuaskan semua orang. Betul. Pertanyaannya begini, Bung Kapitra. Ketika kemudian Majelis Ulama Indonesia yang menjadi acuan dari seluruh umat Islam di Indonesia, kemudian bersuara atas hal yang kemudian berseberangan dengan pemerintah, bukankah ini merupakan sesuatu yang luar biasa, yang kemudian harus direspon, sehingga ini bisa menjadi, saya katakan, bisa jadi kemudian ketika nanti tidak diajak bicara, maka akan terjadi gangguan bagi stabilitas nasional. Simpan dulu jawabannya. Saya akan nanti kembali langsung ke Anda selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.